Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan tentang testimoni penyakit TB. Alhamdulillah, pada tahun 2007 saya mendapat rezeki mengalami sakit TB, tuberkulosis, paru-paru kering selama 3 bulan. Menahan sakit itu, diobati secara terbatas, obat sendiri, sampai mulai bulan ketiga sudah tak boleh makan, tak bisa makan apapun kecuali pisang. Sampai berat badan dari 57 kilo berkurang 12 kilo menjadi 42 kilo. Tinggal kulit dan tulang dan kulit pembalut tulang. Akhirnya sampai tidak mampu untuk berdiri bahkan berjalan sendiri. Stamina tubuh sangatlah lemah. Kemudian ada sebelum mendekati bulan yang ketiga itu sudah tak, setiap buang air kecil ikut buang air besar walaupun hanya cairan. Semakin tak bisa mengontrol sampai ditutup yang untuk buang air besar sempat saya berkali-kali saya tutup dengan kain selama beberapa hari. Akhirnya saya diperiksakan ke dokter, akhirnya disuruh opname kalau ingin sembuh. Akhirnya opnam di sebuah rumah sakit paru di Yogyakarta. Opnam selama 15 hari, kemudian dilanjutkan disuruh obat jalan selama 6 bulan. Selama opnam itu menghabiskan 9 botol infus. Setelah itu baru bisa makan sedikit demi sedikit, sampai alhamdulillah diperbolehkan pulang dan mengikuti prosedur obat jalan 6 bulan. Tetap harus tiap hari minum obat, sehari 3 kali obat TB yang dari WHO itu, yang harus diminum memang tiap hari, tidak boleh tidak. Alhamdulillah selama 6 bulan itu saya lalui. Saya diawasi terus sama istri saya, harus minum obat tiap hari 3 kali itu. Alhamdulillah sampai sembuh. Setelah lebih dari 6 bulan didatangi oleh perwakilan staf dari puskesmas di kecamatan saya di Yogyakarta itu. Kemudian alhamdulillah dinyatakan betul-betul sembuh. Alhamdulillah. Nah, saya ingin menyampaikan testimoni penyakit TB ini untuk sebagai barangkali untuk pembelajaran. Jadi setelah dinyatakan sembuh itu sempat diundang ke puskesmas, salah satu puskesmas di kota Yogyakarta. Kalau tak salah, seingat saya di Jetis.
Kecamatan Jetis kalau tak salah. Itu kami yang hadir cukup banyak. Insya Allah itu semua pernah mengalami sakit TB dan dinyatakan sembuh. Kemudian ada yang diminta untuk memberikan testimoninya yang lebih senior lagi, yang sudah sehat, betul-betul sehat. Dan saya pun sekarang betul-betul sehat ini. Sekarang ini bahkan 2009 itu saya sudah merasakan sehat, betul-betul sehat. 2009, 2 tahun berikutnya itu betul-betul merasakan sehat, fit betul. Nah, dalam pertemuan di puskesmas itu semacam sosialisasi juga untuk diminta meneruskan estafet, mensosialisasikan tentang TB itu kepada masyarakat luas supaya orang tidak terkena TB. Itu di sana seingat saya pernah dijelaskan bahwa obat TB itu yang berwarna merah itu, yang dari WHO itu ada efek sampingnya. Ada 3 macam efek samping. Salah satunya yang paling saya ingat karena yang menimpa diri saya sendiri itu adalah syaraf, karena pengobatan yang 6 bulan terus menerus setiap hari itu. Paru-parunya memang sehat, alhamdulillah sehat, tapi efek samping itu ternyata memang saya rasakan. Itu saya dulu pernah sempat seperti orang stroke, mengalami seperti orang stroke, jadi belajar berjalan, tidak bisa bekerja sama sekali selama 6 bulan itu, karena mengalami saya yang paling rentan sensitif saya sarafnya, jadi saraf motorik saya terganggu. Saya seperti orang stroke, lumpuh itu, belajar jalan pelan-pelan gitu, walaupun belajar sendiri, tapi memang seperti orang stroke. Kemudian kaki saya ini, terutama di kaki ini, bahkan sampai sekarang yang semua jari-jari kaki ini masih terasa seperti orang kesemutan itu, walaupun tidak parah, tapi ini tidak bisa hilang. Efeknya apa yang saya rasakan? Akhirnya saya sudah tidak bisa seperti orang normal, tidak bisa menendang bola secara full lagi, jadi hanya seperti anak kecil itu kalau menendang bola, melompat itu sudah tidak bisa. Tapi walaupun sakit dulu itu, ketika proses masih minum obat itu dalam waktu 6 bulan itu, tetap saya paksakan, misalnya seperti untuk sholat, duduk ketika sholat itu sakitnya luar biasa itu, yang terutama yang kaki, yang jari-jari kanan ini harus dipaksa untuk duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, terutama tahiyat awal itu, atau duduk ketika sholat. Dalam setiap duduk itu betul-betul seperti kaku, kaki ini sakitnya luar biasa, tapi harus dipaksa supaya tidak urat-uratnya kaku. Kalau tidak menahan sakit, mungkin bisa cacat. Jadi itulah yang perlu diketahui juga, efek samping dari obat itu. Tapi tetap paru-paru alhamdulillah sehat, tapi ada efek samping itu. Yang kedua, yang dua lagi saya lupa, bisa ditanyakan pada dokter. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kepada khalayak ramai atau kebanyakan orang, kalau suka merokok seperti saya dulu 16 tahun merokok, yang tahun-tahun terakhir itu mulai dari merokok rokok filter, kemudian kretek, akhirnya terus membuat rokok sendiri itu, mbako dan cengkeh itu dibuat sendiri. Akhirnya tidak puas lagi dengan cetakan itu, jadi sampai satu hari itu sudah tidak
tahu lagi berapa bungkus yang dirokok. Saya kalau merokok seperti kereta api itu, berhenti sambung lagi, berhenti sambung lagi, hancur akhirnya. Paru-paru saya yang sehat tinggal sepertiganya, yang masih sehat, akhirnya opnam itu. Awalnya gejalanya yang saya rasakan dulu di paru-paru sebelah kanan ini, di dada sebelah kanan ini terasa kadang-kadang terasa senut gitu, sakit sekali, tapi hanya kadang-kadang, tidak tiap hari, tidak tiap minggu, hanya kadang, tapi sakitnya terasa sekali yang sebelah kanan. Ternyata betul ketika di rongsen itu, paru-paru sebelah kanan saya tampak dalam foto ronsen itu hampir putih semua, sudah tidak ada yang sehat. Kemudian yang paru-paru yang sebelah kiri itu ada putihnya, jadi memang sepertiganya itu masih sehat, masih saya masih bisa bernapas dan sebagainya. Jadi kepada yang sempat melihat video ini, bagi perokok-perokok yang berat, yang satu hari sudah habis 2 bungkus, 3 bungkus, hati-hati. Kalau di dada sebelah kanan atau sebelah kiri itu terasa senut gitu, sakit, walaupun hanya kadang-kadang, berhati-hatilah. Itu mungkin semacam warning. Jadi supaya kita mengurangi merokok kita, atau kalau bisa berhenti total. Seperti saya sudah dipesan sama dokter, seorang dokter, kalau nanti merokok lagi, kalau sakit TB lagi, sudah tidak bisa disembuhkan dengan minum obat lagi, tapi harus setiap hari disuntik. Saya pernah dulu masih merokok, walaupun tidak menghabiskan 1 bungkus setiap hari, tapi yang terakhir kalau tak salah itu 2016 mungkin atau 2017, sempat sakit 2 minggu batuk, saya takut, akhirnya saya udah berhenti total, tobat istilahnya, tobat sama Allah. Memang dulu ketika awal-awal merokok itu, kalau merokok itu mesti dalam hati itu ada rasa itu dalam hati nurani. Saya membunuh diri saya sendiri secara pelan-pelan. Jadi akhirnya saya betul-betul tobat meninggalkan rokok. Ternyata tidak ada masalah. Memang awalnya berat setiap melihat orang merokok. Ini rasa ini seperti melihat mata hijau melihat uang banyak, itu harus ikut merokok lagi. Itu memang berat di situ awal-awalnya. Tapi kalau sudah mengenai kesehatan, takut sakit lagi, sekaligus tobat sama Allah, udah tak usah membuat tubuh ini sakit lagi. Alhamdulillah, ternyata memang alhamdulillah sehat, makin sehat. Walaupun efek dari obat ini yang saya rasakan sampai sekarang ini, jari-jari kaki ini tidak pernah selalu merasakan seperti orang kesemutan itu, tapi tidak sakit, hanya rasa kesemutan itu selalu ada. Makanya sudah tidak bisa normal lagi, menendang bola sudah hanya seperti anak kecil itu melompatnya udah tidak bisa. Jadi memang sudah ada yang kurang, tapi alhamdulillah paru-paru sudah sehat kembali. Memang obat dari WHO yang berwarna merah itu memang jos, kalau diminum tiap hari harus mengikuti prosedur, tiap hari diminum, tidak boleh ditinggalkan 1 kali pun. Demikian testimoni sakit TB yang pernah saya alami. Saya hanya berpesan ini mungkin sedikit ikut bersosialisasi, mensosialisasikan penyakit TB ini bagi perokok-perokok aktif. Kalau ada semacam warning di dada kanan atau kiri, hati-hati, kurangilah merokoknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.